Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita hambanya yang tak pernah terukur. Alhamdulillah, Allah berikan kita sehat lengkap beserta afiatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikatnya sehat dengan afiat itu berbeda, Pak. Kalau sehat itu terlihat dari jasmani kita, kalau afiat itu terlihat dari batinnya kita. Kalau sehat itu terlihat dari luar badan kita, kalau afiat itu terlihat dalam diri kita. Kemudian sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, seorang Nabi Agung kita. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah sosok seseorang yang sangat luar biasa dari segi akhlak dan ibadahnya. Karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak baginda Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita laksanakan segala perintah dan sunnah-sunnah beliau, supaya kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sepenggal potongan ayat di atas tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Betul, Pak, agama kita Islam, KTP kita Islam, Bu. Menikah kita syariat Islam, tapi belum tentu mati kita dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita jalankan segala perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Kurban adalah simbol abadi permusuhan antara manusia dengan iblis, permusuhan antara manusia dengan setan. Makanya, Bu, Pak, kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan 3 lempar jumroh, melawan setan besar, setan tengah, setan kecil. Itulah musuh kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dan harta yang sangat melimpah. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengorbankan atau menyembelih kurban 100 unta, 300 sapi dan 1000 domba.
Kalau kita rupiahkan Pak, sekitar 25 miliar. Kiranya belum ada di selapan yang bisa potong kurban sebanyak itu. Nabi Ibrahim mengkorbankan hartanya untuk taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah semua manusia, semua orang memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sayang, penyakit manusia datang ketika dipuji. Kita semua senang Pak dipuji. Tidak ada orang yang tidak suka dipuji. Mas Fadil pulang, makin hari makin kelihatan muda, padahal hari tambah tua. Itulah manusia. Tapi memang disarankan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, saling memujilah kalian antar sesama. Ketika itu Nabi Ibrahim dipuji Pak, muncullah kata-kata, jangankan hewan, jangankan harta, anak pun akan ku sembelih, akan aku korbankan untuk taatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Pak, Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Manusia memang begitu Pak. Kalau belum jadi, pasti punya janji. Pilih saya jadi anggota dewan. Kalau Bapak butuh apa-apa datang ke rumah saya. Tapi ketika sudah jadi, rumah ditutup, nomor telepon diganti. Itulah manusia. Ketika itu Nabi Ibrahim keceplosan. Jangankan hewan, anak pun akan kukorbankan demi taatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Pak, bertahun-tahun belum dikaruniai anak, belum dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Siti Sarah meminta suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, engkau adalah nabi, engkau adalah rasul. Sudah seharusnya ada penerus untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya ada penerus, ada ahli waris, tapi aku tidak bisa memberikanmu keturunan. Menikahlah dengan wanita lain." Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? "Kalau memang ini takdirku tidak mempunyai anak, aku ikhlas menjalaninya." Terus dipaksa oleh Siti Sarah, ditolak. Terus dipaksa, ditolak. Nabi Ibrahim Pak, Nabi Ibrahim dipaksa oleh istrinya untuk menikah lagi karena belum punya anak, menolak. Justru kita yang dilarang-larang malah kita diam-diam di belakang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim pun luluh hatinya dan menerima tawaran dari istri. "Baiklah, kalau memang keinginanmu begitu, aku akan menikah. Tapi dengan siapa aku menikah?" Siti Sarah menjawab, "Menikahlah dengan budakku, Siti Hajar." Budak dengan pembantu itu beda Pak. Kalau pembantu ada haknya, kita gaji, kita kasih makan. Kalau budak itu hak milik Pak. Kita punya mobil, kita punya rumah, hak milik, kapan saja kita boleh pakai. Menikahlah dengan Siti Hajar, budakku. Dan akhirnya pernikahan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak, putra yang sangat soleh yang diberi nama Ismail alaihissalam. Ini Pak keturunan Islam. Dengan waktu yang bersamaan Siti Sarah pun melahirkan anak putra yang diberi nama Ishak. Inilah keturunan bangsa Yahudi Pak. Makanya Pak, kalau ada di antara kita yang belum mempunyai momongan, ceritakan ini kepada istri. Ceritakan kisah Nabi Ibrahim ini kepada istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkat cerita, di tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi. "Wahai Ibrahim, engkau dulu pernah berjanji, engkau pernah bernazar bahwa kau jika mempunyai anak akan engkau sembelihkan untuk taatmu kepadaku." Nabi Ibrahim berpikir-pikir, terbangun. Ini apakah mimpi ataukah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Hari itu Nabi Ibrahim berpikir. Itulah 8 Zulhijjah yang biasa kita sebut hari Tarwiyah. Pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan yang sama. Hari itu Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah.
Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, bukan hanya sekedar mimpi. Tanggal 9 Zulhijjah yang biasa kita sebut hari Arafah. Di tanggal 10-nya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di tanggal 10 Zulhijjah hari ini Nabi Ibrahim menghadap kepada Ismail, "Wahai anakku, ketahuilah aku bermimpi dan akan aku sembelih engkau demi taatku kepada Allah Subhanahu wa taala." Kira-kira Pak, kalau anak zaman sekarang dikasih tawaran begitu Pak, apa jawabnya? Nggak usah saya Pak, itu abah kolot saya aja, kakek saya aja yang udah tua. Itu jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Tapi Ismail alaihissalam menjawab, "Baik Bapak, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas menjalankan. Tapi aku minta 5 permohonan kepadamu ya ayahandaku." Apa itu? Yang pertama, tolong sembelih aku dengan pisau atau parang yang sangat tajam Pak, biar aku tidak merasakan sakit. Maka kepada bapak-bapak saya mohon, ketika diberi amanat nih hari ini untuk memotong kurban, asah pisaunya, buat pisaunya yang paling tajam, goloknya yang paling tajam, supaya kita tidak menyakiti hewan. Dan usahakan potongnya di bagian leher atas, bukan di tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah bisa jadi hewan itu akan lama matinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Baik, permintaan yang kedua, tutuplah mata ayah, karena aku tidak yakin kalau ayah tidak menutup mata, tidak yakin bakal ayah tega menyembelihku. Baik, kemudian yang ketiga permintaan dari Ismail alaihissalam, tolong ikat tangan dan kakiku supaya aku tidak berontak. Baik, yang keempat, tolong ya, baju yang aku kenakan ini jangan ada satu tetes pun darah yang menetes ke baju yang aku pakai sekarang, supaya ibuku tidak merasakan kesakitan, ibuku tidak merasakan kesedihan. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa, anakku? Yang kelima adalah tolong ketika nanti aku sudah wafat, tolong jangan ada anak yang seusiaku melewati di depan rumah, karena itu akan menyakiti hati dan perasaan ibu. Baiklah, kalau begitu berangkatlah ke Mina. Proses penyembelihan dua manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah perjalanan, semua tidak lancar Pak. Iblis, setan menggoda Ibrahim. "Ibrahim, apakah kau sudah gila? Anakmu yang kau nantikan bertahun-tahun, ganteng, soleh, pintar, engkau sembelih begitu saja." Nabi Ibrahim Pak tidak berpikir panjang, langsung ngambil batu dan melempar. Kaburlah setan ini. Apa bapak-bapak pikir setan ini bakal berhenti? Tidak Pak. Menghampiri istrinya. "Wahai Hajar, ketahuilah anakmu Ismail akan disembelih oleh Ibrahim. Mana mungkin ada seorang ayah tega menyembelih anaknya sendiri, karena itu ketaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Siti Hajar? "Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan Ismail anakku, aku pun rela untuk disembelih demi taatku kepada Allah Subhanahu wa taala." Siti Hajar mengambil batu dan melemparnya. Gagal setan menggoda Ibrahim, gagal setan menggoda istrinya. Akhirnya setan menghampiri Ismail alaihissalam. "Ismail, engkau akan dibunuh oleh ayahmu sendiri." Ismail tidak panjang lebar, langsung ambil batu dan melemparnya Pak. Melemparnya langsung kepada iblis. Itulah Pak yang disebut melempar 3 jumroh. Melempar 3 tempat, satu tempat 7 batu, pindah tempat kedua, pindah tempat ketiga. Kenapa Allah perintahkan kita melempar batu 3 tempat, 7 batu 3 hari? Kenapa? Ternyata Allah memerintahkan ini ada pelajarannya Pak, bahwasannya setan itu menggoda dari sisi kanan, sisi kiri. Menggoda percobaan yang pertama kepada suami, tidak bisa mencoba kepada istri. Itulah hebatnya setan, dia tidak pernah putus asa untuk menggoda manusia. Dia gagal kepada suami, dia menggoda istri. Maka jangan heran Pak,
Kalau ada suami yang mau kurban sapi, istrinya melarang, jangan kau sok kaya pak, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah sapi, kambing aja, itu kata si istri. Bahkan ada istrinya dermawan, suaminya dermawan, anaknya tidak. Tiba-tiba anaknya minta motor yang paling terbaru. Itulah setan pak. Makanya kita diwajibkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya terjadilah penyembelihan. Saat penyembelihan pertama terjadi tidak mempan, dan Ismail alaihissalam berkata kepada Ibrahim, "Wahai ayahku, tolong copot ikatanku, barangkali Allah meragukan keyakinanku, barangkali Allah menganggap saya tidak ikhlas untuk melaksanakan ini, tolong lepas." Ketika dilepas dan kembali dilaksanakan penyembelihan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit memanggil Jibril. "Jibril, kau turun ke dunia, lihat dua hambaku, lihat dua manusia yang sangat taat kepadaku. Gantikan Ismail dengan gibas, gantikan dengan domba." Ketika ini pak, Jibril mengagumi dua manusia. Jibril mengagumi Ibrahim alaihissalam dengan berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Mendengar ini Nabi Ibrahim melanjutkan, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dilanjutkan Ismail, "La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd." Itu pak, terjadinya takbir. Kenapa kita disunahkan dari rumah datang ke musola ini untuk bertakbir? Maka jangan heran kalau ada bapak-bapak yang malas-malesan takbiran, malu-malu. Itulah, jangan-jangan banyak setan di antara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Maka setan besar, setan tengah, setan kecil, ustaq, akabah, ulah, itulah yang kita sama-sama lihat jamaah haji melaksanakan lempar 3 jumroh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini pak? Kira-kira yang pertama adalah, kenapa Ismail anaknya yang dibunuh, kenapa tidak istrinya pak? Ternyata cinta terhadap anak itu jauh lebih dalam dibanding cinta terhadap istri. Ada pak, bu, ada yang punya anak 1, ada yang punya istri 3, mau nikah lagi pak, karena boleh jadi kepada istri 1, kedua, dan 3 cintanya boleh pudar, tapi tidak untuk anak kandungnya. Itulah, anak bisa mengambil jiwa manusia. Ismail bisa berubah kekayaan, Ismail bisa berupa harta, Ismail bisa berupa jabatan. Kalau Allah sudah menginginkan, ikhlaskan, korbankan itu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang pertama adalah anak. Kemudian yang kedua, ternyata membentuk rumah tangga itu tidak cukup bapaknya saja yang soleh, tetapi semuanya harus baik. Istrinya harus baik, anaknya juga harus baik. Tidak boleh salah satu. Maka apa? Kita seorang orang tua, sebagai orang tua memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, "Allahumma rabbi habli minas solihin." Mintalah kepada Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Demi Allah, ketika nanti kita meninggal, siapa pak yang kita harapkan? Siapa? Adalah tak lain anak yang soleh dan soleha. Istri, kalau masih muda pasti menikah lagi pak. Kalau istri yang meninggal, apa ibu-ibu yakin suaminya bakal terus-terusan mendoakan? Cerita yang tadi saja bu, yang sudah punya istri 3 aja mau nambah, apalagi yang sudah tidak ada. Meninggal istrinya, matanya bengkak, berkata sama temannya dan ustadz,
kayaknya sudah tidak ada lagi hidup saya di dunia ini. Hampa hidup tanpa dia. Dia adalah wanita satu-satunya ya di dunia ini. Tidak ada bandingannya di antara yang lain. 3 bulan kemudian datanglah undangan resepsi. Itulah kalau cinta kepada anak tidak akan pernah hilang. Kalau cinta kepada istri boleh jadi hilang. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lalu bagaimana Pak untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha? Yang pertama, berilah nama-nama yang baik, nama-nama Islam, nama-nama yang ada kandungan doa di dalamnya. Ahmad, Muhammad, Siti Fatimah, dan sebagainya. Karena kelak di yaumil akhir nanti Pak, nama-nama itulah, nama-nama Islamlah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk mendidik anak yang soleh dan solehah, tolong Pak, jangan berikan makan uang yang haram, jangan berikan makan minuman uang yang haram, berikanlah yang halal. Kemudian untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang ketiga atau selanjutnya adalah cara kita mendidiknya Pak. Akidah utamakan kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita. Buka Pak surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Itulah Pak, akidah utamakan mendidik anak. Tapi sayang Bu, Ibu, tapi sayang kebanyakan orang sekarang begitu melahirkan minta kepada Ustadz, Ustadz bagaimana doa untuk anak saya supaya sukses menjadi orang kaya, menjadi pejabat. Tapi sedikit yang meminta kepada Ustadz bagaimana doa untuk mendapatkan anak yang kelak nanti jadi ulama besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ternyata membentuk rumah tangga yang baik, jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang baik. Contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 Pak istrinya, tapi tidak ada satupun yang menyesal menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita Pak, 1 istrinya, kira-kira 1 istri kita menderita lahir dan batin. Kita sakiti, kita bohongi istri kita. Bagaimana hidup kita bakalan benar Pak? Bagaimana hidup kita, usaha kita akan maju kalau kita saja sebagai suaminya imam menyakiti hati perempuan, menyakiti hati istri kita. Ada ojek motornya hilang Pak. Ada petani yang mungkin hasilnya tidak memuaskan atau bahkan rusak. Ada pejabat yang keluar. Bisa jadi Pak, perlakuan kita terhadap istri terlalu banyak kita menyakiti istri. Maka dari sini Pak, meminta maaflah kepada istri kita. Begitu sebaliknya, istri pun meminta maaf kepada suami. Kita Pak, kita jaminkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menikah. Aku terima nikah dan kawinnya Elsa Resti Alvinita binti Wardoyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Siapa yang jadi jaminan? Allah. Maka jangan heran kalau hidup kita masih begini-begini. Anak orang Pak, kita tarik, kita bawa ke selapan. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan kampung halamannya demi mengabdi kepada suami. Tapi sesampainya menikah dengan kita, malah sering kita sakiti. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah berkurbanlah Pak, berkurbanlah Bu, karena hewan yang kita kurbankan, daging sapi, darahnya tidak sampai kepada Allah, tapi iman dan ketaatannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih bisa, mumpung kita masih mampu. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang berikutnya manfaat dari cerita ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil adalah Idul Kurban adalah gambaran melaksanakan ibadah haji. Belajar dari wukuf di Arafah Pak. Wukuf di Arafah itu berkumpulnya orang, sekitar kurang lebih 7 juta manusia berkumpul dalam satu tempat. Semua berpakaian ihram putih-putih, baik laki-laki dan perempuan.
Itu menandakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika nanti kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar, di hadapan Allah kita semua sama. Pakaian kita sama, semuanya sama. Tidak ada pejabat di sana. Tidak ada wali kota, tidak ada kepala pekon di sana. Semuanya sama. Kita bisa bedakan di dunia. Di dunia mungkin masih bisa membedakan. Ustadz duduknya di depan, pejabat duduknya di depan, yang lain duduknya di belakang. Tapi ketika di padang mahsyar kita tidak bisa membedakan siapa itu wali kota, siapa itu kepala pekon. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima adalah hikmah dari pelajaran ini. Idul Kurban memberikan kita pelajaran, Pak. Menyembelih kurban itu adalah simbol untuk membuang sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Kita lihat, Pak, nanti, Pak, Bu, kita lihat ketika kambing satu disembelih, kambing sebelahnya santai, asik, santai makan, seolah-olah temannya tidak terjadi apa-apa, padahal temannya lagi kesakitan disembelih. Tapi binatang tidak peduli, dia jojong, Pak, dia makan. Itulah, Pak, kalau ada kita tahu tetangga kita sakit, tahu tetangga kita menderita kesusahan, kita pura-pura tidak tahu. Itulah sifat-sifat binatang, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah selanjutnya adalah tentang rasa malu. Lihat hewan, Pak, kambing, Pak, apa ada yang pakai pakaian? Apa ada yang menutup aurat? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Maka kalau ada anak-anak perempuannya sudah lulus SMA, sudah lulus ijazah S1, tapi belum juga menutup aurat, belum juga memakai jilbab, berikan tausiah singkat ini. Mudah-mudahan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Demikian pada akhirnya Allah mengabadikan cerita Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Qur'an. Bagi yang mau melihat atau tahu, silahkan buka dalam Al-Qur'an. Sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat-hakikat guru-guru saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallallahu Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din wa din sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sejenak kita berdoa kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana mal amali sholiha wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa wasi arjaqana wa nawwir qori-qoribana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, terimalah segala iman Islam kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, taat kepadamu ya Allah, kelak di yaumil akhir nanti, kelak di akhirat bahwa mereka lah yang mendoakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kesalahan orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, tolong ya Allah, berikanlah keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah tidak ada di dunia ini, ya Allah, sampaikan kepadanya ya Allah, sampaikan bahwa kami sangat merindukannya ya Allah. Ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala sakitnya ya Allah, angkatlah segala penderitaannya di kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya bisa berdoa mendoakan orang tua kami yang sudah tidak ada lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qabal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.